إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwati fillah, kita kembali melanjutkan kajian ayat-ayat dari surat Al-Masad. Setelah Allah Ta'ala mengabarkan bagaimana kondisi Abu Lahab kelak, kemudian Allah beralih kepada sang istri yang juga sefrekuensi dengan suaminya, yaitu wamra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya ini sang pembawa kayu bakar. Dialah Arwa bintu Harbin, yaitu saudari daripada Abu Sofyan yang memiliki kunyah Ummu Jamil, di mana istri Abu Lahab ini disebutkan dalam Al-Quran wamra'atuhu, ya, imra'ah, bukan zaujah. Mengapa demikian? Karena disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya pernikahan sesama kafir itu sah-sah saja, akan tapi ia batil. Maka dari itu istrinya ini tidak disebut dengan zaujah melainkan imra'ah, karena dia adalah seorang kafirah dan suaminya adalah seorang yang kafir. Memang betul bahwasanya zauj dalam bahasa Arab, ya, diartikan sebagai muqaranatu syai' li syai', yakni menunjukkan keharmonisan antar pasangan. Akan tetapi kesamaan Abu Lahab dan sang istri dari sisi akidah, yakni keduanya adalah tergolong dalam orang-orang kafir, tidaklah menjadikan mereka pasangan yang ideal. Sebagai buktinya, kelak sang istri ini akan membawa kayu bakar untuk membakar suaminya. Sehingga jangan pernah kita berpikir bahwasanya orang-orang kafir itu berada dalam hati-hati mereka bersatu, tidak. Akan tetapi pasangan yang ideal itu hanyalah tercapai dengan adanya kecocokan dalam aqidatut tauhid saja. Sekarang terkait i'rab. Ada dua versi cara mengi'rab ayat ini. Dari sekian banyak cara mengi'rabnya, ada dua yang paling masyhur. Versi yang pertama adalah imra'atuhu, di sini ataf kepada ayat sebelumnya dengan ataf mufrad. Yakni maknanya adalah sayasla huwa wa imra'atuhu. Bahwasanya dia, yaitu Abu Lahab, dan istrinya ini akan terbakar. Di dalam ilmu nahwu boleh mengatofkan isim zahir kepada dhamir rafa yang dia muttasil, dengan syarat ada pemisah antara keduanya. Jadi tidak boleh diatofkan secara langsung. Dan syarat tersebut terpenuhi dalam ayat ini, di mana antara isim zahir dan dhamir rafa-nya ini ada pemisah beberapa kata. Naron dzata lahab, sehingga boleh diatofkan sebagaimana dalam ayatnya yang lain, uskun anta wa zaujukal jannah, di mana zaujuka di sini adalah isim zahir diatofkan kepada dhamir mustatir, ya, yaitu anta, ya. Kemudian tidak diatofkan secara langsung melainkan ada yang memisahkan, yaitu dhamir yang lain, dhamir munfasil, uskun anta wa zaujuka. Tujuannya adalah tidak lain agar ataf ini tidak terkesan mengatofkan isim kepada fi'il. Seandainya kita mengatakan sayasla wa imra'atuhu tanpa ada pemisah, ya, ini tidak boleh dalam ilmu atau dalam kaidah nahwu. Ya, karena terkesan imra'ah ini ataf kepada fi'il, dan itu adalah suatu hal yang tidak diperkenankan. Kemudian hammalatal hatab, dia mansub karena sebagai hal, ya. Pertanyaannya, apakah boleh hal itu berupa isim ma'rifah? Maka jawabannya adalah idhofahnya sifat kepada isim ma'rifah tidaklah mengubahnya menjadi ma'rifah, ya, di mana hammalah di sini adalah sifat dan dia nakirah. Kemudian dia diidhofahkan kepada isim ma'rifah al-hatab, tidak membuat atau menjadikan hammalah ini menjadi ma'rifah, dia tetap nakirah. Inilah yang disebut dengan idhofah lafdhiyah. Versi yang kedua, di mana imra'atuhu di sini adalah ataf kepada ayat sebelumnya dengan ataf jumlah. Nah, jadi seakan-akan dia adalah kalimat baru, ya, kalimat baru, di mana imra'atuhu di sini mubtada dan hammalatal hatab adalah khabarnya. Ya, pertanyaannya,
bolehkah khabar itu mansub? Padahal yang kita tahu khabar ini termasuk ke dalam al-marfu'at, ya, isim-isim yang marfu'. Maka jawabannya boleh, dan ini namanya mansubun 'alal qat'i. Ya, mansub karena adanya al-qat'u, yakni terputus. Al-qat'u dalam ilmu nahwu adalah perubahan harokat dari harokat yang semestinya untuk tujuan mengundang perhatian. Ya, perubahan yang tidak biasa itu biasanya mencuri perhatian, sebagaimana ketika kita berjalan di gelap malam, kemudian kita melihat di kejauhan ada cahaya yang bergerak, maka tentu pandangan kita akan terfokus kepada cahaya tersebut, karena dia berbeda dari warna di sekelilingnya, di mana yang lainnya gelap dan dia terang. Maka demikian juga dengan al-qat'u, ya, dia berbeda i'rabnya dari i'rab yang semestinya. Tujuannya apa? Supaya pendengar ini bisa fokus kepada kata tersebut. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh terkait al-qat'u, pertanyaannya, dari dua versi i'rab tadi, mana yang lebih kuat dari sisi makna? Maka jawabannya adalah versi yang kedua. Mengapa? Karena ada dua alasan. Alasan yang pertama, karena ia jumlah ismiyah. Jadi wamra'atuhu hammalatal hatab ini adalah jumlah ismiyah. Padahal 3 ayat sebelumnya kita dapati semuanya jumlah fi'liyah. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naron dzata lahab. Semua jumlah fi'liyah. Berubah di ayat keempat menjadi jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah itu menunjukkan makna ats-tsubut, yakni sifat yang melekat tidak pernah berubah. Sehingga mengisyaratkan bahwa istrinya ini adalah wanita yang senantiasa membawa kayu bakar. Sedangkan jika digunakan jumlah fi'liyah, maka makna tersebut tidak akan tercapai. Alasan yang kedua, mengapa versi yang kedua, ya, cara mengi'rab yang kedua ini lebih kuat dari sisi makna? Karena di dalamnya ada al-qat'u, yang mana di antara fungsi atau tujuan dari al-qat'u itu adalah adzam, yakni lidzammi, untuk mencela. Ya, sedangkan jika hammalata di sini di i'rab sebagai hal, tidak akan tercapai makna celaan di sana. Al-qat'u itu ada syaratnya, yakni tidak serta-merta setiap kita ini bisa mengubah i'rab semaunya. Syaratnya harus terpenuhi, di mana syaratnya itu adalah informasi tersebut atau sifat tersebut sudah dikenal oleh banyak orang atau minimalnya oleh pendengar. Itu adalah sesuatu yang bukan rahasia lagi. Jika tidak, maksudnya ini adalah informasi baru, maka batal al-qat'u di dalamnya. Karena sejatinya al-qat'u itu hanya digunakan, ya, dalam kondisi tertentu, tidak di setiap saat. Ya, karena dia menyelisihi kaidah. Sehingga tidak terkesan bahwa ia salah ucap atau salah i'rab. Harus terpenuhi syarat ini. Misal, ketika saya mengatakan hadza Zaidun al-jamilu, ya, ini adalah Zaid yang tampan, maka susunan kalimat ini sudah sesuai dengan kaidahnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberitahu ketampanan Zaid yang sebelumnya belum diketahui. Namun jika saya mengatakan hadza Zaidun al-jamila, ya, berubah i'rab yang semestinya dia marfu', diakhiri dengan dhammah, maka ketampanan Zaid di dalam kalimat ini adalah sesuatu yang diketahui banyak orang atau minimalnya oleh pendengar lawan bicara. Ya. Maka tujuan dibedakan i'rabnya tersebut bukan untuk memberi kabar, tapi supaya orang-orang terfokus kepada Zaid, ya, untuk menunjukkan keagungannya, litta'zim. Maka hammalah di sini, hammalata, dia al-khabarul maqtu, ya, khabar yang terputus karena ia menyelisihi harokat aslinya, yaitu marfu. Hammalah merupakan sighah mubalaghah, ya, menunjukkan betapa seringnya Ummu Jamil ini memikul kayu bakar. Mengapa Abu Lahab, ya, istrinya ini disifati dengan sifat ini? Ada banyak alasan yang dibawakan oleh para ulama dan semuanya tepat. Nah, itulah tujuan mengapa Al-Quran ini mensifati dengan sifat yang tidak sharih, yang tidak terang-terangan.
Supaya apa? Supaya semua makna tersebut bisa diterima. Alasan yang pertama, bahwasanya karena wanita ini semasa hidupnya seringkali mengadu domba di kalangan manusia. Ya, dia sering mengompori, memanas-manasi antara satu dengan yang lainnya dengan fitnah-fitnahnya. Maka ini adalah makna dari hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Kemudian alasan yang kedua, bahwasanya semasa hidupnya di malam hari seringkali dia menyebarkan kayu dan duri-duri di atas jalanan yang seringkali dilewati oleh Rasulullah SAW. Kemudian alasan yang ketiga, makna dari pembawa kayu bakar ini adalah pembawa dosa-dosa yang banyak. Dan makna yang keempat adalah makna yang sesungguhnya, yaitu kelak di neraka dia betul-betul akan membawa kayu bakar untuk membakar suaminya. Dan hal tersebut akan semakin menyakitkan bagi sang suami, karena dia tidak hanya tersiksa secara fisik tapi juga secara psikis. Mengapa? Karena yang ikut andil, ikut berkontribusi dalam penyiksaannya itu adalah orang yang paling dicintainya, yaitu istrinya sendiri. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.